ada karpet servis, ada penjepit PCB, ada kaca pembesar, tang servis, wadah atau botol cairan servis atau cairan pembersih, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Buske Communication. Video kali ini adalah video part yang ketiga dari apa saja alat servis yang wajib dimiliki oleh teknisi. Di part yang ketiga ini saya masih akan membahas alat-alat servis yang menurut saya masih terbilang simpel namun wajib dimiliki oleh teman-teman yang suka oprek-oprek handphone. Ada beberapa macam alat yang akan saya bahas kali ini, mulai dari karpet servis, kaca pembesar, penjepit PCB, tang servis, dan lain sebagainya. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada karpet servis. Sudah jelas ya teman-teman, dari namanya saja teman-teman pasti sudah tahu fungsi dari alat ini, yaitu sebagai karpet atau alas saat teman-teman sedang membongkar HP. Keunggulan jika teman-teman menggunakan alat ini, yang pertama dilihat dari bahannya. Karpet servis ini dibuat menggunakan karet ataupun rubber, sehingga tidak membuat permukaannya jadi licin saat teman-teman meletakkan handphone ataupun mengeksekusi alat elektronik lainnya. Yang kedua, ada kotak-kotak kecil di bagian atas. Biasanya fungsinya sebagai wadah baut-baut yang berukuran kecil, yang biasanya ada di part-part bagian handphone ya. Biasanya juga di tempat ini ataupun kotak-kotak ini dilapisi dengan magnet ya, sehingga memungkinkan untuk menjaga posisi baut-baut tersebut tetap utuh dan tidak berjatuhan pastinya. Karpet servis ini tersedia berbagai macam ukuran, dari yang simple berukuran kecil, sedang hingga berukuran besar, yang tentunya bisa teman-teman dapatkan di toko kami, yaitu Buske. Yang kedua ada penjepit PCB. Nah, alat ini digunakan untuk menjepit PCB. Yang belum tahu apa itu PCB, PCB adalah board dari mesin HP ya. Alat ini memudahkan kalian saat proses penyolderan ataupun proses pelepasan komponen-komponen dari PCB itu sendiri. Penggunaannya juga cukup mudah. Teman-teman bisa meletakkan PCB di atas alat ini, dan juga tentunya harus benar-benar terjepit antara sisi satu dengan yang lainnya. Alat ini juga bisa disesuaikan per maupun penjepitnya sesuai dengan ukuran PCB yang kalian eksekusi. Untuk harganya masih terbilang sangat terjangkau ya, karena masih di bawah 50 ribuan. Yang ketiga ada kaca pembesar. Kaca pembesar atau sering juga disebut dengan loop, fungsinya tak lain adalah memperbesar penerangan atau penglihatan terhadap komponen-komponen yang sangat kecil tentunya. Harga dan kualitas alat ini sangat bervariatif, mulai dari yang kecil, ada yang dilengkapi dengan lampu-lampu dan penjepit PCB, hingga yang paling kompleks adalah mikroskop. Untuk yang mikroskop akan kita bahas di lain waktu ya teman-teman. Penggunaan kaca pembesar servis ini sangat besar manfaatnya, seperti pada saat memastikan solderan pada komponen HP, pengecekan komponen kaki-kaki IC, resistor, kapasitor, dan lain-lain.
untuk memastikan bahwa hasil kerja ataupun analisa pada saat perbaikan komponen-komponen tersebut tersolder dengan baik, teman-teman bisa menggunakan alat yang satu ini. Yang keempat ada tang servis dan pencongkel. Tang servis biasanya ada macam-macam jenis dan tentunya fungsinya juga berbeda-beda. Namun pada umumnya tang memiliki fungsi untuk memegang benda kerja ya. Tidak hanya digunakan untuk menservis handphone, tang juga banyak digunakan untuk instalasi listrik maupun untuk keperluan otomotif. Beberapa jenis tang yang paling umum adalah tang buaya. Tang ini berfungsi untuk memegang benda kerja maupun membuka atau mengencangkan mur ataupun baut. Selain itu ada tang potong. Tang potong biasanya digunakan untuk memotong benda logam ataupun kawat, mengupas dan memotong kabel. Beberapa tang servis dapat teman-teman dapatkan di toko Busnai dengan harga bervariasi. Oke, untuk pencongkel sendiri adalah alat untuk mencongkel bagian dari handphone yang susah untuk dilepas. Misalnya bagian dari baterai yang masih ada lapisan lemnya, sehingga baterai tersebut susah untuk dilepas. Pencongkel ini memiliki ujung yang pipih dan tidak tajam, sehingga sangat kecil kemungkinannya akan merusak bagian-bagian yang dicongkel. Untuk harganya masih terbilang sangat murah, masih di kisaran di bawah harga 50 ribuan. Selanjutnya ada wadah atau botol cairan pembersih maupun thinner. Tak kalah penting, alat ini juga sangat bermanfaat sebagai wadah cairan pembersih karena penggunaannya cukup mudah dan tidak membuat cairan pembersih tumpah kemana-mana. Cara penggunaannya juga sangat mudah. Teman-teman tinggal menekan bagian atas dari botol ini, nanti cairan pembersih akan keluar dari lubang-lubang kecil yang tersedia. Teman-teman bisa menggunakan tisu, kain ataupun sikat servis untuk membersihkan bagian yang ingin dibersihkan dengan cairan pembersih. Selanjutnya ada solasi servis. Solasi atau sering juga disebut dengan tape juga tak kalah penting ya teman-teman. Ada berbagai macam jenisnya, mulai dari yang paling tipis dan juga lebar. Untuk yang berwarna merah ini adalah solasi dengan jenis yang paling tipis, dan yang hitam juga yang di sebelahnya ini agak tebal dan juga agak sedikit lebih lebar ya. Untuk ketiga jenis solasi ini jenisnya adalah double tape. Maksudnya adalah solasi dengan memiliki perekat di kedua bagian sisinya. Nah, kalau yang ini adalah solasi anti panas. Solasi jenis ini bukan jenis dari double tape, jadi hanya memiliki satu sisi bagian perekat. Sebenarnya ada beberapa macam ukuran juga untuk solasi jenis ini. Fungsi utama dari solasi ini adalah untuk melindungi bagian-bagian yang kurang tahan terhadap panas,
Biasanya solasi ini digunakan pada saat menggunakan blower ya. Teman-teman bisa menempelkan solasi anti panas ini di bagian handphone ataupun mesin HP yang lainnya yang tidak tahan terhadap panas. Oke, sekian dulu video dari kami. Semoga video-video dari kami dapat membantu teman-teman yang ingin belajar tentang menservis handphone ya. Dan juga teman-teman yang ingin mendapatkan alat-alat servis tersebut, teman-teman bisa mendapatkannya di toko Blue Sky ya. Untuk yang belum tahu di mana alamat dari toko Blue Sky, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya, ataupun nanti di linknya untuk Shopee dan juga Tokopedia-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga bermanfaat.